Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman mahasiswa sekalian, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari kuliah. Tujuan umum dari kuliah yaitu untuk menumbuhkan sikap berbahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia, dan agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Adapun tujuan khusus, mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah yang sederhana dalam bentuk dan isi yang baik, dan mahasiswa mampu menuliskan tugas-tugas mata kuliah dari dosen-dosen lain dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh dari kuliah Bahasa Indonesia. Judul presentasi saya pada hari ini yaitu Sejarah dari Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mari kita mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Dan seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Untuk itu marilah kita membahasnya dalam presentasi kali ini. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengapresiasikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut menurut Ahmad Suherman. Adapun menurut Swejono Darjowijono pada tahun 2005, bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya dan berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Adapun hakikat bahasa sebagai sarana sosial interaksi. Bahasa adalah ujaran. Bahasa juga meliputi dua bidang, yaitu bunyi dan arti. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang berupa fisik. Arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi. Sifat bahasa ada 5, yaitu sistematik, arbitrari atau sukarela, ujar, manusiawi, dan komunikatif. Fungsi bahasa secara umum berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci: 1. Kebudayaan. 2. Fungsi kemasyarakatan. Perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ingatkah Anda dalam pernyataan ini?
Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan dan komunikasi tingkat nasional, pengembangan budayaan nasional, transaksi dan dokumentasi. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia tulis pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara di Indonesia. Pada ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia tulis 2 terdapat pada pasal 34. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga perseorangan kepada instansi pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia tulis 3 terdapat pada pasal 35 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau publikasi karya ilmiah di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dan lisan terdapat pada pasal 33 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Penggunaan bahasa Indonesia lisan terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Fungsi lain dari bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa adalah untuk alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsi khususnya sesuai tujuan, fungsinya adalah terdapat beberapa fungsi, yaitu fatik, komunikatif, emotif, kultural, politis, edukatif, dan sebagainya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, turun menjadi kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa, ragam bahasa, sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.